Pagi semua. Pagi, Pak. Ya, sebelum mulai, Bapak akan ini ya, ngabsen dulu. Yang pertama itu ada Irfan, Adit, Pak. M. Arif, Ada. mana aja? Sakit, Pak. Oke, ya dulu kali ya sakit. Panjar Ahmadi, Ada, Pak. sama juga. Ada keterangan, Pak. Ada ya. Suli, Ada, Pak. sama juga. Rahman, siapa? Sofiani, Mawar, Deti, Ananda, sama juga. Oke. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Bapak tulis sebentar ya. Oke, baik. Jadi dapat diartikan sebagai yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Pada umumnya beranggotakan negara-negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan-badan hukum atau badan usaha tergantung dari sifat-sifat organisasi tersebut. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama itu ada peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya. Jadi Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 50 dengan suara bulat dari para anggota. Hal ini terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Peran PBB sangat besar terhadap Indonesia. Contohnya itu seperti saat agresi militer Belanda I, yang dimana Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan agresi Belanda tersebut dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan Renville pada tanggal 17 Januari tahun 48. Komisi 3 negara ini diisi oleh 3 negara, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Australia, yang ketiga ada Belgia. Tugas dari KTN ini adalah untuk membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda.
Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian dunia di berbagai negara yang mengalami konflik seperti Mesir pada tahun 57 sampai 59, Kongo pada tahun 60 sampai 63, Lebanon dari 2006 sampai sekarang. Fungsi utama dari pasukan perdamaian ini dibentuk adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah yang sedang berkonflik atau baru saja yang mengalami konflik. Yang kedua itu ada peran Indonesia dalam ASEAN. Jadi yang kedua itu ada peran Indonesia di ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian. Contohnya itu seperti Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan demokrasi yang ada di negara Kamboja, dan juga Indonesia menjadi perantara perdamaian di Filipina bagian selatan. Fungsi utama ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Contohnya itu seperti mencegah konflik antar negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, memperkuat kerjasama antar negara anggota. Contohnya seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Contohnya seperti menghapus hambatan perdagangan dan mendorong investasi antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Baik, Bapak akan bertanya, apa yang bisa ya? Sebutkan 10 negara yang tergabung ke dalam organisasi ASEAN. Silakan Ivan. Jadi 10 negara tersebut yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, Pak. Bagus sekali Pak. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Boleh saya lihat? Jadi peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara yang berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya untuk mencapai prinsip-prinsip gerakan non-blok. Gerakan non-blok dibentuk atas tanggapan atas ketegangan global akibat perang dingin antara blok barat dan blok timur. GNB dibentuk pada tanggal 1 September tahun 61 di Yugoslavia. Tokoh-tokoh pendiri GNB itu ada 5. Yang pertama itu ada Soekarno, yang kedua Jawaharlal Nehru, yang ketiga Joseph Broz Tito, yang keempat Gamal Abdel Nasser, yang kelima ada Kwame Nkrumah. Tujuan dari GNB adalah yang pertama itu ada menjaga kemerdekaan dan kedaulatan anggota. Yang kedua, tidak berpihak pada blok manapun. Yang keempat, menciptakan perdamaian dunia dan menolak kolonialisme. Yang keempat, meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, budaya bagi antar negara anggota. Selama 3 tahun dipimpin oleh Indonesia, banyak kalangan yang
menyebut bahwa GNT berhasil memainkan peranan penting dalam percaturan global dengan kontribusinya selama ini. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional seperti konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis bangsa Moro di Filipina, dan sengketa Laut Cina Selatan. Baik, Bapak akan bertanya, saya bisa. Coba sebutkan 3 negara yang tergabung dalam Komisi 3 Negara atau KTN. Saya Pak. Silakan. Yang pertama Amerika Serikat, kedua Australia, yang ketiga Belgia. Bagus sekali, itu sangat benar ya. Satu lagi nih, Bapak akan bertanya juga. Coba sebutkan 5 tokoh pendiri gerakan non-blok atau GNT. Ada yang tahu? Ya, silakan itu. Yang pertama itu ada Soekarno, yang kedua ada Jawaharlal Nehru, yang ketiga ada Joseph Broz Tito, yang keempat ada Gamal Abdel Nasir, yang kelima ada Kwame Nkrumah. Itu sangat betul sekali ya. Jadi sekarang Bapak ada soal. Berhubung Bapak sebentar lagi ada rapat ya sama guru-guru, jadi Bapak kasih soal. Ini soalnya yang dikerjakan ya. Jadi ini soalnya kalau belum siap boleh dikerjakan di rumah, tapi besok harus dikumpulkan ya. Ya, Baik, karena Bapak ada rapat, jadi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.